Sudah hampir 1 minggu saya nggak kerja dan cuaca di luar juga bikin males keluar rumah, dan tentunya juga bikin kita males gerak. Ya, bisa aja sepanjang hari kita terus di rumah dan tidak melakukan kegiatan fisik. Kalau biasanya saya kerja fisik sebagai babu, tapi di rumah pun sebetulnya bisa tetap kerja fisik karena di rumah juga sama aja ngebabu. Tapi kadang-kadang karena tidak ada kewajiban harus, jadi kebanyakan waktu bisa aja kita terus berbaring atau selonjoran atau malas-malesan tanpa mengerjakan sesuatu yang produktif. Jadi untuk semua itu kita harus punya tekad, disiplin yang kuat untuk melawan rasa malas, karena kita semua kalau ngikutin kemauan kita itu hampir tidak ada kemauan ya untuk melakukan hal-hal yang kita nggak mau melakukan hal-hal yang mungkin menuntut kita memaksa diri gitu ya. Kita mungkin lebih nyaman kalau cuma berbaring terus sepanjang hari, tapi saya merasakan badan saya sakit ya karena saya nggak bergerak fisik. Jadi itulah gunanya kita punya tekad dan disiplin yang kuat, karena kita bisa memaksa diri kita untuk tetap melakukan kegiatan yang kita tahu baik untuk kita dan harus kita lakukan, dan dengan tekad dan disiplin yang kuat kita bisa melawan rasa enggan atau malas untuk melakukan aktivitas tersebut. Jadi biasanya saya memaksa untuk olahraga karena kalau ngikutin ya rasa malas, akhirnya kita makin tua, makin kehilangan massa otot, dan akhirnya diganti dengan timbunan lemak, tapi tidak ada hasil kalau tidak mau berusaha. No pain no gain. Jadi kalau misalnya kita nggak mau memaksa diri untuk melakukan hal-hal yang mungkin nggak enak gitu ya, mungkin kita nggak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jadi kalau ada orang bilang, ya kenapa kamu masih nggak terlalu beda gitu badannya dari sebelum nikah, ya karena memang saya menjaga ya dengan memaksa diri untuk olahraga walaupun sering kali diserang rasa malas. Itu gunanya disiplin ya, karena saya tahu makin saya tambah umur, yang makin berkurang itu jelas massa otot. Jadi walaupun timbangannya mungkin sama aja, tapi kalau massa ototnya berkurang itu akan berpengaruh dengan bentuk tubuh atau komposisi ya. Jadi saya paksa walaupun betul-betul males gitu ya. Kadang-kadang males banget untuk memulai. Tapi kalau sudah memulai, kita makin bergerak, makin kita punya banyak energi. Dan kita semakin kurang bergerak, makin males, ya makin kita tidak punya energi. Ya. Dan kalau udah mulai olahraga, biasanya kita punya energi untuk melakukan kegiatan berikutnya. Tapi jangan lupa juga untuk memperhatikan asupan gizi ya. Saya rutin minum vitamin karena di Jerman nggak ada cukup sinar matahari, jadi harus rutin minum vitamin D. Dan juga sebagai wanita, kita biasanya makin tua makin keropos tulangnya, jadi penting juga kita minum asupan kalsium ya. Dan ini buah-buahan banyak yang udah mulai tua, udah mulai busuk, tapi masih bisa sebetulnya. Ini kayak apel ini masih enak ya, tapi kalau cuma dibiarin begini nggak ada yang mau makan. Jadi saya harus makan atau saya harus kupas supaya anak saya mau makan. Dan kalau sudah begini, saya punya energi untuk memulai aktivitas, dan hari ini saya punya target ya. Jadi kita harus punya rencana ya, kita mau ngapain gitu ya. Biasanya saya mulai lihat apa yang harus dikerjain. Ini namanya visual clutter. Jadi banyak tetek bengek yang bikin mata ini sepet, bikin mata ini rasanya ruwet gitu ya, karena terlalu banyak tetek bengek yang berserakan. Dan sebetulnya kita punya tempat ya, kayak laci-laci begini ya, tapi laci-laci juga penuh dengan tetek bengek. Jadi harus dikosongin, apa-apa yang nggak perlu benar-benar dikeluarin, kalau mau disumbangin ya, supaya bisa diisi dengan barang-barang yang kita masih perlu, tapi nggak perlu ada di luar gitu. Jadi semua ketutup masuk ke dalam lemari ya. Kalau kita nggak lihat ketutup semua di lemari kan kelihatannya lebih rapi, dan kalau
barang-barang nggak berserakan juga lebih gampang. Kalau mau ngelap-ngelap, mau bersihin rumah itu jauh lebih mudah. Kalau dulu saya belum terlalu ngerti ya tentang ribetnya kalau terlalu banyak barang, tapi sekarang dengan banyak belajar dari YouTube, nonton tentang minimalisme di YouTube, saya mulai mengerti bahwa kita sebaiknya mulai mengurangi barang-barang yang tidak perlu. Selain itu, kalau sewaktu-waktu kita harus pindah, kalau kita udah mulai beres-beres dari sekarang, udah mulai misahin barang-barang yang harus dibuang atau yang nggak terlalu perlu, jadi memudahkan ya kalau kita memang suatu saat harus pindah dan harus ngepak semua barang itu, minimal sudah sebagian udah tersortir ya, sebagian udah siap. Jadi sangat menghemat waktu dan memudahkan kalau suatu saat kita harus pindah rumah ya. Jadi itu sebabnya saya mulai dari sekarang, karena ya siapa tahu ya, kita nggak tahu, kita nggak tinggal selamanya di sini dan mungkin suatu saat kita harus meninggalkan tempat ini dan mulai kehidupan yang baru, dan saya berharap tidak terlalu banyak barang yang harus saya bawa ya, karena seperti dulu waktu baru pindah di Jerman, kebanyakan barang itu sudah ada di sini, dan kalau kita pindah lagi kemungkinan besar, sebagian besar akan kita tinggalkan saja di sini, dan mungkin nanti di tempat yang baru saya mau cari barang-barang bekas yang bisa dipakai, mungkin nggak perlu lagi yang terlalu banyak ya.